have Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hai teman-teman, welcome to Feast at Home for Stars Club. Kembali lagi sama aku, Kak Ariel. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, gimana teman-teman, masih pada inget gak talk pertama yang dibawain oleh Kak Debo minggu lalu, yaitu tentang God's Grace. Nah, di talk yang kedua, kita akan membahas tentang Everyone Sins. Apa sih itu? Nah, pernah nggak teman-teman melihat ataupun juga mengalami atau membuat silly mistakes? Nah, apa sih silly mistakes itu? Nah, aku mau giliran cerita sebentar deh. Jadi, pada suatu hari, aku pernah lagi pergi sama temen aku. Terus sebelum pergi, mamaku minta tolong, Ariel, nanti mama minta tolong ambilin cash ya di ATM. So aku bilang oke, siap gitu. Terus setelah itu aku pergi jalan-jalan. Setelah itu mamaku ngechat di WhatsApp, Ariel, nanti jangan lupa ya ambil cashnya, mama udah transfer. Aku bilang oke, siap. Aku bilang oke. Terus mamaku bilang soalnya perlu untuk ini gitu. Aku bilang oke. Terus kemudian aku pulang. Setelah pergi itu, pas aku sampai rumah, mamaku bilang, nanti cashnya ditaruh di dompet ya. Terus aku baru inget, aku lupa ambil cashnya guys. Terus aku langsung kayak langsung rasa bersalah dan aku mikir gimana ya. Yang di situ sejujurnya aku pikir aku bisa bilang apa ya ke mama atau bisa bohong apa ya karena aku lupa ngambil cashnya dan aku nggak enak banget. Jujur aku langsung merasa bersalah. Setelah itu akhirnya aku mencari pertolongan dan aku akhirnya bilang ke mamaku, I say sorry kalau misalnya ternyata aku lupa ambil cashnya. Terus mama cuma bilang, kenapa bisa lupa? Tadi kan udah diingetin berkali-kali. And I also said yes kan untuk ngambilin. Terus di situ aku cuma bisa bilang sorry mam. Gitu teman-teman. Nah, jadi apa sih yang bisa dipelajarin dari silly mistakes yang orang lain mungkin pernah lakuin atau dari cerita aku tadi? Nah, yuk teman-teman, untuk tahu lebih lanjut, kita mulai Stars Club ini dengan melanjutkan dengan praise and worship. Kita siapin hati kita siapin sikap kita karena kita mau menyanyi untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Oke? Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah buat Tuhan kita. He is our awesome God. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja kita semua, Raja dunia ini, Raja alam semesta. So mari kita memuji Dia. We want to dance, we want to jump for Jesus. Yuk kita puji Dia. From my heart, these words are not made
you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Semuanya katakan, Jesus, you are the Savior of my soul. Let's jump for Jesus. And forever and ever I'll give my praises to you. Katakan Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Jump, jump everyone. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Forever and forever and ever I'll give my praises to you. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. His name is Jesus. Adik-adik semua, mari saat ini kita mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. We want to worship His holy name. Saat ini yuk tenangkan hati, adik-adik bisa ambil sikap berlutut atau duduk, and let's worship His holy name. Saat ini kakak mau undang teman kita untuk lead us in worship. Ayo teman-teman, kita menyembah Tuhan. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kita ingin memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayo semuanya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang kita siapin Alkitab kita dan nyanyikan bersama. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sekarang kita bacain ayat hafalan kita di bulan ini dari Roma 10 ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah teman-teman, jadi dari firman minggu ini kita akan diingatkan, no matter how good you think you are, everybody sins. Emang apa sih dosa itu? Dosa adalah pilihan salah yang kita buat, yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, atau relasi kita dengan Tuhan tuh jadi ada jaraknya karena ada dosa. Nah, berbuat dosa tuh misalnya kita berbohong, kita nggak taat sama orang tua, kita marah-marah, kita nggak berbuat baik sama teman atau misalnya sama keluarga kita, dan juga hal-hal kecil lainnya seperti misalnya menyontek di sekolah, atau tidur pas lagi online school, itu juga bagian dari dosa. Atau bahkan gak mau sharing sama orang di sekitar. Nah, supaya lebih jelas, yuk sekarang kita mau belajar dari satu kejadian, dari Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 24 yang kita bisa nonton dari sebuah cuplikan ini, yaitu mengenai bagaimana manusia jatuh dalam dosa pertama kali. Ini adalah Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden bersama dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan ciptaan lainnya. Di Taman Eden, Adam dan Hawa boleh makan apa saja, kecuali buah dari pohon ini, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Tuhan bilang ke mereka kalau mereka tidak boleh menyentuh apalagi memakan buahnya. Suatu hari ular datang dan menggoda Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan. Hawa bilang, Tuhan tidak membolehkan kami untuk memakannya. Tapi ular menggoda Hawa dan berkata, Tuhan tidak ada di sini. Ia tidak akan tahu kalau kamu makan buah itu. Lagi pula kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi hebat seperti Tuhan. Hawa pun tergoda dan akhirnya memakan buah itu. Ia memberikan kepada Adam untuk memakannya juga. Setelah mereka makan, mata mereka terbuka dan mereka menjadi malu. Ternyata Tuhan tahu loh kalau Adam dan Hawa telah memakan buah terlarang. Tuhan tahu mereka tidak menuruti perintahnya. Dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Persahabatan mereka dengan Tuhan menjadi rusak dan hancur. Mereka tidak lagi tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dari video kejadian sebelum ini, kita tahu waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan mereka dengan Tuhan itu langsung rusak dan hancur. Dan Adam dan Hawa mewariskan dosa asal itu kepada keturunannya, yaitu kita semua umat manusia. Saat mereka pertama kali jatuh dalam dosa, itulah dosa pertama kali terjadi dan kematian pertama kali terjadi masuk ke dalam hidup manusia. Tapi karena sekarang kita sudah punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita dari dosa-dosa itu, aku mau ajak kita baca satu ayat lagi dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi arti ayat Roma 6 ayat 23 ini adalah bahwa saat kita berbuat dosa itu ada akibatnya, yaitu bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak, bahkan mati saat kita terus berbuat dosa. Tetapi kita bisa lihat dari bagian kedua di ayat ini, yaitu Allah telah mengirimkan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita umat manusia. Jadi dengan kasih karunia Tuhan Yesus, kita bisa menjadi sahabat Tuhan lagi walaupun kita pendosa. Dan saat kita mengikuti Yesus, kita juga mendapat hadiahnya, yaitu mengalami kasih karunia Tuhan secara terus-menerus di dalam hidup kita. Nah, ngelanjutin cerita aku yang di awal tadi teman-teman tentang silly mistakes, itu adalah aku bisa belajar dari kesalahan, bahwa saat buat salah itu bisa loh untuk minta maaf dan jangan sampai ngulangin yang sama lagi. Jadi begitu pun juga dengan dosa kita.
sebagai manusia saat berbuat dosa bisa banget loh untuk kita menyadarinya, kita mohon ampun ke Tuhan, dan jangan sampai berbuat dosa lagi, karena kita punya Tuhan Yesus yang memberikan kasih karunia-Nya yang terbesar gitu. Gimana sih caranya? Itu dengan memberikan kasih kepada kita dan terus mengampuni kita. So, everyone sins, nobody's perfect, but God's grace wins. Kita harus terus bersyukur atas pengampunan dan kasih karunia Tuhan kepada kita. Walaupun dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan itu tidak mungkin, tetapi karena kita punya Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus dengan menebus dosa setiap daripada kita, maka hubungan kita dengan Tuhan bisa terus ada, hubungan kita dengan Tuhan Yesus bisa terus terjalin, apalagi saat kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan mengikuti Yesus senantiasa. The gift of grace is free. He created you so He could show you just how much He loves you and how much He wants to be your friend. Remember guys, your ABC: admit, believe, and choose. Admit tentang kesalahan kita kepada Tuhan, believe bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita, and choose to spend your life with Jesus and let God guide your life always. Yuk sekarang kita siapin hati kita dan berdoa bareng dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Biarlah setiap firman ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami, dan Kami sertai setiap kehidupan mereka ke depannya Tuhan. Biarlah kami juga terus bisa menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan sebagai pemimpin dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yuk sekarang kita terus mengikuti aktivitas setelah ini, dan jangan lupa pada ikutin dan kerjain ya. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa banget dong. Kak Hani tuh seneng banget di pagi hari ini nemenin kalian lagi di activity yang pasti seru banget, karena tadi Kak Ariel udah bawain firmannya dengan banyak sekali perumpamaan yang pastinya itu membuat teman-teman menjadi lebih kaya lagi tentang firman-firman Tuhan. Nah, by the way, masih ada yang ingat gak tadi Kak Ariel ngejelasin soal apa? Ya, tadi Kak Ariel tuh bahas tentang everyone sins. Jadi setiap orang tuh pasti berdosa. Dan teman-teman harus ingat, walaupun kita ketika lahir itu sudah membawa dosa asal kita, yaitu dosa ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang di Taman Eden, kita tuh sudah ditebus atau sudah dibersihkan dari dosa asal ketika kita sudah dibaptis. Nah, terus habis itu apakah selesai? Apakah kita bersih dan tidak ada dosa sama sekali? Oh, tunggu dulu. Karena ketika setiap harinya pasti kita punya perasaan kesel, perasaan tidak suka dengan orang, atau mungkin tidak sengaja berbohong, itu juga menjadi sebuah hal kecil tentang dosa. Kalau ibarat kehidupan kita itu adalah kertas, lalu dosa atau kegiatan kita yang tidak oke dengan Tuhan itu adalah warna, kalau kita menyertakan Tuhan, hasil karya dari kehidupan kita itu menjadi lebih indah lagi. Nah, pasti udah pada nggak sabar kan? Ini Kak Hani bakal ngajarin atau ngajak buat aktivitas apa sih? Ada sebuah karya yang bisa kita buat, yaitu judulnya Our Life Paper. Our Life Paper kita itu gimana sih? Atau yuk kita buat, jangan lupa disiapkan alat-alatnya ya. Nah, sekarang kita siapkan di sini ada gunting, penghapus, lalu ada di sini kakak pakai pastel, atau kalau di rumah ada kapur bisa pakai kapur berwarna, atau bisa pakai oil color atau crayon, bisa juga pakai pensil warna. Lalu di sini ada juga lem. Nah, habis itu teman-teman jangan lupa siapkan kertas ukurannya 15x15, kertas karton, boleh pakai kertas karton, boleh pakai kertas buku gambar gitu juga bisa.
cukup satu aja. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini template-nya seperti ini. Jadi jangan lupa untuk di print template ini. Nah, yang pertama teman-teman bisa gunting bagian-bagian ini nih. Cara guntingnya juga harus benar ya. Di sini kita coba gunting yang bagian ini dulu. Sudah disisihkan. Lalu yang kedua kita gunting nih gambar Tuhan Yesusnya. Mungkin teman-teman nanti gambar Tuhan Yesusnya warnanya biru ya. Ini punya kakak aja yang warnanya pink. Oke. Nah, yang ini agak berbeda nih cara guntingnya. Ini teman-teman gunting seperti ini dulu. Kalau misalnya agak sulit mungkin bisa minta bantuan mama atau papanya ya. Terus ini dalamnya, jadi kita harus ngebolongin. Mungkin bisa dilipat ya. Nah, nih jadi seperti ini kan, ada bentuk love-nya di tengah. Nah, yang besar juga sama seperti itu, bagian ujung sini dan bagian ujung sini. Kita lipat lalu kita gunting. Nah, jadi deh, ini namanya stencil. Lalu kita buat lagi satu lagi yang gambarnya bintang. Jadi kan seperti ini. Good. Nah, sekarang kita ambil kertas yang tadi, kita ambil gunting yang tadi lagi. Teman-teman kalau misalnya pakai pensil warna, berarti tidak perlu pakai gunting ya. Jadi tinggal diwarnain seperti ini. Atau kalau teman-teman ada yang pakai pastel atau ada yang pakai kapur, bisa di seperti ini. Nah, teman-teman tadi kan ini kertas putih ini itu ibarat adalah diri kita. Kita lahir gitu kan. Kita lahir itu ibarat kertas putih yang sebenarnya itu kita sudah membawa dosa asal, yang dosa asal itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus lewat pembaptisan. Lalu warna ini ibarat adalah apa yang kita lakukan sehari-hari. It's like our sins, warna merah. Kalau misalnya teman-teman ternyata aku mau butuh warna yang lain gitu, boleh ditambah. Ini adalah diri kita nih, diri kita yang warnanya bagus nggak? Bagus gitu. Misal dia bilang, oh bagus, tapi tidak ada bentuknya. Dan kita tuh masih belum menerima rahmat Tuhan di sini. Ini cuma warna doang. Nah, sekarang kakak akan kasih nih, ini ibarat adalah rahmat Tuhan gitu. Tuhan memberikan rahmat ke kita dengan banyak banget bentuknya gitu kan. Kalau love itu kita berarti diharapkan untuk selalu give our love to our friends, family, untuk siapa aja, everybody. Bintang tuh kayak penunjuk terang gitu, berharap jalan terang kita menuju jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan ini ornamen-ornamen ini juga bentuk dari rahmat Tuhan. Kita selalu diingatkan untuk apa aja sih yang harus kita lakukan. Entah dari ayat Alkitab, lalu kita diingatkan untuk bagaimana Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Nah, kalau stencil dan ornamen part adalah rahmat Tuhan, lalu Tuhan Yesus apa sih? Ini dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ibarat penghapus. Gimana cara kerjanya nih kita lihat? Ini kita lihat bintang, misal kita pakai bintang yang kecil dulu nih. Bintang ini kita taruh di sini terus kita hapus. Nih, jadi ada bentuk bintang di sini. Nah, Tuhan Yesus itu dia menebus dosa kita, ibarat menghapus. Dia menghapus dosa-dosa kita. Dia memulihkan kita lagi gitu. Terus nih, kakak, kita biar selalu ingat Tuhan Yesus, ini ada rahmat Tuhan. Nah, lem ini ibarat apa? Lem ini ibarat niat kita untuk selalu terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Ini kita lem lagi. Nah, ini jadi deh bentuk dari diri kita ketika kita sudah membukakan diri kita untuk menerima rahmat Tuhan. Nah, gimana tadi? Udah buat kan karya tentang our life paper tadi? Udah kan? Hasilnya gimana? Oke, stencilnya susah nggak buatnya? Gampang ya? Pelan-pelan aja minta bantuan orang tua pasti bisa. Ini tadi hasil yang punya, yeay, ini our life papernya Kak Hani. Nah, teman-teman gimana? Sudah jadi? Nah, ini bisa teman-teman pajang di rumah kalian. Dan jangan lupa untuk tag Instagram, sosial medianya LOJF. Thank you teman-teman, seneng banget. Dan sampai ketemu di activity selanjutnya. Dadah! Yay, thank you teman-teman yang udah ikutin Fish at Home for Stars Club dari awal sampai akhir. Oh iya teman-teman, pengumuman
Kita akan ketemu lagi di Feast at Home for Stars Club 2 minggu lagi ya. Soalnya minggu depan kita akan merayakan Paskah. So don't forget to love God, love others. And if you are blessed, please like and subscribe this channel and share this link to others. Okay, see you again. God bless you all. Bye. You are loved. Please like and subscribe.